Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali mendapat anugerah nikmat khusus dari sekian banyak nikmat umum. Kita mendapat anugerah kesempatan untuk sejenak bersimpuh di hadapan Allah, mensucikan kembali kolbu, pikiran dan akal kita agar kita bisa menjalani hidup sesuai dengan titah perintah Allah. Kita bisa mengindahkan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, serta membuktikan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sampai pada kebaikan kehidupan di dunia maupun kebaikan hidup di akhirat kelak. Suasana hidup kita berada dalam atmosfer bulan Ramadan, bulan yang sering disebut Syahrul Karim, bulan yang menjadi momentum membangun dan meraih kemuliaan serta mendapat anugerah aneka ragam kenikmatan. Yang jadi persoalan, bagaimana supaya kita sampai ke sana? Bagaimana supaya kemuliaan itu dapat diraih? Bagaimana supaya aneka ragam kenikmatan itu bisa didapat? Maka para ulama melakukan riset terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan itu dan sabda Nabi yang memantapkan serta menjadi motivasi untuk melaksanakan aneka ragam ibadah di bulan Ramadan itu. Maka ada 4 hal penting yang harus ada pada kita ketika kita menjalani hidup di bulan Ramadan agar kemuliaan diraih dan aneka ragam kenikmatan bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah niat. Niat bukan sekedar tidak berhenti pada keinginan. Niat tidak berhenti pada maksud. Niat tidak berhenti pada cita-cita semata. Niat tidak berhenti pada semangat. Karena sabda Nabi yang berkaitan dengan niat, ketika Nabi bersabda innamal a'malu binniyat, Nabi sabdakan ketika peristiwa hijrah, maka berbicara niat tidak bisa lepas dari peristiwa hijrah. Substansi dari hijrah adalah perubahan sikap, perubahan pikiran, perubahan perilaku, dan perubahan tindakan serta perbuatan. Karena itulah sebagian ulama memberikan definisi yang disebut niat adalah merapatnya perbuatan, merapatnya cita-cita dengan perbuatan. Ketika niat itu ingin masuk pada koridor ikhlas, maka tentu saja cita-citanya adalah ridho Allah.
konsekuensi dari cita-citanya ridho Allah adalah amal saleh. Itulah sebabnya di antara doa yang biasa kita dawamkan, kita mengucapkan an a'mala solihan tardohu. Jadikanlah amal soleh hamba amal yang engkau ridhoi. Allah memberi aneka ragam izin kepada kita, aneka ragam kebaikan atas izin Allah. Namun kebaikan yang manakah yang sampai pada ridho Allah? Di situ rahasia dari doa yang ada di dalam surat Al-Ahqaf 15 ataupun doanya Nabi Sulaiman yang dimulai dengan Robbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya dan seterusnya. Yang kedua adalah taubat. Jadikan bulan Ramadan adalah momentum untuk kita kembali kepada jalan Allah. Di situ ada kejujuran perasaan. Di situ ada pembelajaran bagaimana kita memaafkan orang lain supaya Allah memaafkan kita. Tobat dalam ajaran Islam tidak berdiri sendiri. Tobat dalam ajaran Islam dia bersanding dengan iman dan disandingkan dengan amal saleh. Maka orang-orang yang bertaubatnya menyatu dengan imannya, menyatu dengan amal salehnya, jazaa'al husna, Allah jamin kepada dia adalah keberuntungan yang husna, yakni bukan berhenti pada kata baik, tetapi di dalamnya ada baik, ada indah, ada menarik. Indahnya adalah suasana Jannatun Naim. Maka atmosfer Ramadan adalah atmosfer suasana Jannatun Naim. Dan kata Naim itulah yang menunjukkan nikmat khusus yang tidak diberikan kepada semua orang. Di bulan Ramadan, orang yang puasa dan yang tidak puasa, yang muslim dan non-muslim, semua dapat nikmat. Namun nikmatnya alai. Maka Ramadan disebut syahrul alai. Namun ketika seseorang di bulan Ramadan hidupnya dalam bingkai iman dan harapannya secara jernih, maka orang seperti ini tidak berhenti pada kata alaa atau alai, tapi dia sampai kepada nikmah itu. Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karahal kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlam minallah wa ni'mah. Allah memilih Anda sebagai orang-orang yang cinta kepada iman. Kemudian indah iman itu dijadikan indah di dalam kolbu kita. Maka kebencian kita, benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, benci kepada kedurhakaan, itulah sebagai bukti berjalan di atas jalan yang lurus. Maka ini kemudian diperkuat dalam konteks Ramadan di Al-Baqarah 186. Fadla minallah wa ni'mah, maka Allah anugerahkan kepada kalian fadilah, aneka ragam keutamaan, dan an-nikmah, aneka ragam kenikmatan. Orang-orang yang taubatnya menyatu dengan iman dan amal saleh, maka mereka pun orang-orang yang oleh Allah dijadikan orang-orang yang masuk pada koridor sabar. Maka bulan Ramadan baginya menjadi syahrus sobri, bulan anugerah kesabaran. Yang ketiga adalah doa. Kita perbanyak doa di bulan Ramadan. Namun doa bukan sebagai wujud pelampiasan aneka ragam nafsu. Namun doa berisi pada 3 hal penting. Ketika kita berdoa, di dalamnya ada mohon perlindungan. Yang kedua memohon pertolongan. Dan yang ketiga memohon ampunan. Dari sekian banyak isti'azah memohon perlindungan dalam konteks doa, maka isti'azah Nabi Nuh diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Robbi inni a'udzubika an as'alaka. Duhai Rabb, hamba memohon perlindungan kepadamu dari memohon kepadamu dari hal-hal yang tidak ada ilmunya pada hamba. Maka berdoalah kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah dengan ilmu yang ada pada kita.
Yang ketiga, memohon ampunan. 17 redaksi doa mohon ampun oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran. Silahkan sesuai dengan kondisi kita memohon ampun kepada Allah. Yang jangan dilupakan adalah Rabbik firli wali ahli wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Duhai Rabb, ampuni hamba, ampuni keluarga hamba, ampuni ahli hamba. Masukkan kami ke dalam rahmat-Mu, karena Engkaulah penganugerah rahmat. Dan yang keempat adalah perbaiki hubungan sesama. Itulah wujud hakikat dari zakat, infak, sedekah dalam rangka melakukan perbaikan hubungan dengan sesama. Kita tatap wajah orang lain sepertinya kita harus menatap diri kita sendiri. Rasul menyatakan tidak sah iman seseorang ketika dia belum mencintai orang lain. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencintai orang lain manakala kita tidak tahu bagaimana mencintai diri sendiri? Maka dalam penelitian para ilmuwan, 5 hal, 1 bukti kita mulai bisa mencintai diri sendiri sehingga ini berkembang menjadi mencintai orang lain. Kenali tentang diri kita, siapa kita sesungguhnya, apa yang menjadi larangan kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Yang kedua, penuhi kebutuhan. Yang ketiga, mulailah dengan jujur dengan perasaan dan belajar memaafkan. Yang keempat, berhentilah berpikir negatif, kembangkan berpikir positif. Catatan pentingnya, berpikir positif bisa lahir, bisa muncul ketika kita berada dalam suasana yang kita pandang negatif. Ketika kita dapat musibah, kita pandang bahwa itu adalah kasih sayang Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Ketika ada kejujuran seperti itu, segeralah kita bayar kifarat. Kita hapus dosa kita dengan aneka ragam infak dan sedekah kita. Maka ketika itu ada, maka pantaslah kita bila kita berdoa, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Kita membiasakan menghapus dosa-dosa kita dengan memperbanyak infak dan sedekah. Yang kelima, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa taslima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna alal qomil kafirin wa tawaffana muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.